Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, Ustadz Yazid Jawas ditanya oleh jamaahnya, yaitu seorang dai ketika sudah selesai berceramah, selesai berpidato, kemudian diberi amplop oleh panitia, bagaimana hukumnya? Artinya pertanyaannya, bagaimana hukumnya seorang dai itu setelah selesai ceramah diberi amplop oleh panitia? Jawaban Ustadz Yazid Jawas, ini tidak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah dan zaman para ulama salaf. Dan jadi alasannya langsung ke sana, langsung tidak ada contoh di zaman Rasulullah dan ulama salaf amplop. Jargon dari teman-teman Wahabi adalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika ada masalah, maka dikembalikan kepada qala Allahu dan qala Rasul. Pak Ustadz Yazid Jawas ini membawakan dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, sekarang mari kita bandingkan antara pendapatnya Ustadz Yazid Jawas dengan pendapatnya Syekh Wahabi sendiri, yaitu Syekh bin Baz. Kenapa saya bandingkan? Mohon maaf untuk teman-teman Wahabi, bukan saya membenturkan pendapat Yazid Jawas dengan pendapatnya bin Baz, tidak. Biar kalian itu sadar bahwa perbedaan itu memang mesti terjadi, karena dalam memahami dalil juga berbeda. Jadi antara ulama, misalnya masalah-masalah amaliyah yang sudah dikerjakan oleh Aswaja itu sudah dibahas semuanya oleh ulama-ulama terdahulu, dan tinggal baca buku-bukunya sekarang sudah ada semuanya. Jadi tinggal kita itu menghormati terhadap pendapat yang tidak kita yakini. Misalnya kita mengatakan itu adalah perbuatan yang haram, sementara ada ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Kita tidak boleh untuk menghina mereka yang berbeda dengan kita. Tidak boleh kita itu langsung mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda dengan kita adalah sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kan pernyataan bodoh kalau seperti ini. Padahal bukan hanya sekarang dibahas, ulama-ulama terdahulu sudah membahasnya dan saat ini diruncingkan kembali oleh mereka. Jadi kalau berbeda dengan mereka, mereka langsung tolak, ini bid'ah, ini sesat, ini calon neraka, ini tidak ada dalilnya. Langsung begitu mereka, padahal ulama sudah merumuskannya. Nah, sekarang mereka itu tidak adil jika terjadi perbedaan antara ulama mereka dengan ulama yang lainnya, antara ustadz mereka dengan ustadz yang lainnya, antara ustadz mereka dengan syekh mereka terjadi perbedaan, mereka diam. Pasti salah satunya ini ada yang tidak sesuai dengan sunnah, kan begitu? Pasti ada yang salah. Seperti permasalahan ini yang dijawab oleh Ustadz Yazid Jawas. Intinya Ustadz Yazid Jawas itu menganggap seorang penceramah, seorang dai menerima bayaran setelah selesainya acara ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah SAW. Baik, mari kita sekarang bandingkan dengan pendapatnya Ibnu Baz. Siapa yang benar? Yazid Jawas kah atau Ibnu Baz yang sesuai dengan dalil? Ini adalah fatwa Al-Imam Ibnu Baz. Beliau ditanya tentang hukmu ahli ujrati ala ta'limil Qur'ani wad da'wah ilallah. Hukum mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran dan berdakwah.
Baik, kita dengarkan pertanyaannya dulu ya. Ini pertanyaannya. ما رأي سماحتكم في من يتقاضى أجرا عما يقوم به من الدعوة إلى الله وتحفيظ القرآن الكريم؟ Bagaimana pendapat antum Syekh bin Baz, orang yang dibayar atau mengambil upah seseorang yang berdakwah dan orang yang mengajarkan tahfidzul Quran? Kita dengarkan bagaimana jawaban atau fatwa dari Ibnu Baz. لا حرج في ذلك. المعلم يعطى على تحفيظ القرآن وتعليم القرآن والدعوة إلى الله عز وجل يحتاج، لأن هذه الأمور تحتاج إلى أوقات وكلفة ومشقة. Jawaban beliau, la haraja fi dzalik, tidak berdosa seorang muallim, seorang dai, seorang mengajarkan Al-Qur'an mengambil upah. Al-muallim yu'ta ala tahfidzil Qur'an. Seorang muallim boleh dibayar, diberi karena dia mengajarkan tahfidzil Quran misalnya, wa ta'limil Quran, mengajarkan Al-Quran, wa dakwah, dan sebagai da'i. Lianna hadhil umur tahtaj ila awqatin wa kulfatin wa masyakkatin. Karena semua itu berdakwah, mengajarkan tahfidz, membimbing tahfidz, mengajarkan Al-Quran, semuanya itu butuh terhadap waktu, artinya memakan waktu yang dimiliki oleh sebagai dai, oleh orang yang berprofesi sebagai dai, muallim dan pembimbing tahfidz. Wa kulfatin wa masyakkatin, dan ada masyakat. فإذا أعطي من بيت المال أو من أوقاف المسلمين أو من بعض المحسنين ما يعينه على التعليم والتحفيظ والدعوة إلى الله أو التدريس كله طيب لا حرج فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. Apabila seorang dai, seorang muallim diberi harta, diberi bayaran dari baitul mal, dari wakaf, dari harta-harta wakaf, kemudian diberi upah atau bayaran oleh sebagian orang Islam yang memang dermawan, ma yu'inuhu alat ta'lim, sebagai alat untuk menolong, untuk membantu muallim dan dai tersebut untuk mengajar, tahfidz dan berdakwah, artinya membantu dalam mendakwahkan agama ini, awit tadris atau pengajar. Bagaimana kata Ibnu Baz, kulluhu thayyibun, ini semuanya adalah baik, la haraja fi, tidak berdosa seorang dai, seorang muallim, seorang pengajar mengambil upah. Walhamdulillah, kata orang yang bertanya, jazakumullah khairan, semoga Allah membalas Syekh dengan kebaikan. Demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman Wahabi bisa sadar, bisa melek bahwa perbedaan itu, yang berbeda dengan kita, bukan berarti yang berbeda dengan kita itu adalah salah. Karena mereka dalam memahami dalil pun berbeda. Demikian ya untuk teman-teman Wahabi. Mudah-mudahan Anda ke belakang ini lebih menghargai perbedaan di antara ulama. Tidak ngotot bahwa yang Anda yakini adalah yang benar. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, silahkan jawab. Siapakah di antara keduanya, antara Yazid Jawas dengan bin Baz ini, yang mengikuti Al-Quran, mengikuti dalil, dan berlandaskan terhadap thariqah atau contoh dari para ulama-ulama salaf? Silahkan. Jika Ibnu Baz yang benar, berarti Yazid Jawas yang salah. Jika Yazid Jawas yang benar, berarti Ibnu Baz yang bohong. Demikian, selamat berpikir untuk teman-teman Wahabi. Wa akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.